Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua di mana saja berada. Masih bersama kami channel YouTube Sadat Tunggal 99. Dan di sini akan saya lanjutkan season kedua tentang pembahasan ilmu santet, teluh, tenung, dan lain-lainnya. Kemarin saya bahas masalah santet itu, kenapa sih bilang sugesti dominan orang kena santet. Perlu saya jelaskan, santet itu memang ada, tapi tidak sebesar apa-apa yang kita lihat, seperti perut gendut, badannya koreng, hancur, dan lain-lain. Itu didominasi karena sebilang tadi sudah termakan sugesti terlalu dalam, dan sehingga dari sugesti itu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan mencekam, meliputi pikiran kita, rasa kita, hati kita, jiwa kita. Di situ sehingga tertanam, tersimpan di hati yang paling dalam, bahkan masuk di dalam alam bawah sadar. Berhari, berminggu, berbulan, bertahun bahkan tersimpan hawa-hawa tersebut, sehingga timbul ketakutan di dalam hati, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan-ketakutan yang sudah merasuk di dalam kehidupan kita, sehingga terciptalah sebuah penyakit. Nah, setelah sudah dirasuki atau didatangi penyakit, timbul makhluk tersebut mendompleng dari suruhan-suruhan dukun santet seperti jin, gondoruo, buto ijo, kuntilanak, dan siluman-siluman lainnya. Situ sudah menguasai diri kita. Karena dari itu semua terjadi, saya bilang tadi, sugesti kita sudah terlalu dalam, menjadi sebuah kenyataan akhirnya. Jadi bagaimana supaya tidak termakan atau terkena santet kita? Ya, intinya kita yang pertama harus banyak berpikir positif, hati ceria, penuh kegembiraan, dan penuh ketenangan. Itu akan menolak santet-santet. Sekali lagi, untuk menetralisir gangguan santet, perbanyaklah berpikir positif, berprasangka positif, dan usahakan hati selalu senang, selalu gembira untuk menghibur diri kita sendiri. Ya, banyaklah macam-macam untuk menghibur kita agar hidup kita jangan berpikir keadaan-keadaan. Maka banyak sekali kan zaman-zaman sekarang ya, bisa kita nonton YouTube, tapi nonton YouTube yang membangkitkan semangat hidup. Jangan nonton YouTube begitu kita kena penyakit itu nonton hal-hal mistik, maka akan timbul ketakutan. Carilah konten-konten yang menghibur, seperti nyanyi-nyanyian, lagu-lagu. Itu akan menghilangkan rasa kekhawatiran. Itu untuk kehidupan umumnya. Tapi ada lagi yang lebih baik, lebih bagus. Di saat ada kegelisahan, ketidaktenangan, dan kekacauan dalam diri kita, ambil wudhu, kita sholat, baca Quran, dan zikir. Kalau memang situ kita bisa lakukan, maka hal-hal negatif yang mengganggu diri kita maka akan pergi, karena ada keimanan kita,
ada keyakinan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak zikir, semakin kita banyak ibadah kepada Allah, maka aura-aura negatif itu akan tertolak, bahkan terhindar. Kalau benar-benar kita berzikir minta perlindungan dan pertolongan Allah, maka sebaik-baik pertolongan adalah pertolongan Allah. Jadi jangan berpikir, wah gua kena santet, aku begini berobat sono kemari. Memang perlu berobat, tapi jangan salah orang yang kita datangi. Ya silakan bertanya dan silakan komen. Semoga konten ini bisa memberi wawasan, bisa memberi petunjuk, dan bisa membuka pikiran kita yang selama ini tabu. Saya mau nanya nih, kalau misalkan saya sakit, tapi pas saya periksa tuh nggak ada penyakitnya, Iya. apakah itu bisa disebut dengan kita kena santet atau bukan? Iya. Dominannya. Iya. Pertanyaannya, di saat saya sakit diperiksa dokter tidak ada penyakit, tapi penyakit ada dirasakan. Nah, Apakah itu bisa disebut kita kena santet atau santet, bukan? iya. Pernah kejadian saya nanganin orang penyakit gangguan santet. Diagnosa dokter itu tidak ada penyakit, tapi kok perutnya gendut. Nah, di situ ada gangguan santetnya. Jadi kenyataannya diagnosa nggak ada, tapi dirasakan sakitnya ada. Itu sudah pasti ada gangguan-gangguan gaibnya. Jadi itu harus dibersihin dengan kekuatan-kekuatan ilmu dari ilmu praktisi. Itu benar kena gangguan santet kategorinya. Tapi itu dominan kita kena santet atau memang di luar santet gitu? Kalau masalah perjalanan orang hidup kan taunya dikit-dikit santet, dikit-dikit santet, ya. Ya masalah itu karena durasi ini sudah terlalu panjang. Nanti season selanjutnya akan saya buka tentang ada gangguan-gangguan makhluk gaib, tentang gangguan-gangguan makhluk astral, akan saya bahas di season selanjutnya. Karena kalau kita bahas tuntas, kesian nonton waktu durasi terlalu panjang. Ya sebelum dan sesudahnya, semoga konten ini menjadi sebuah inspirasi, petunjuk, dan sebuah pengetahuan. Sebelumnya saya minta dukungan dari saudara-saudara saya semua di mana saja berada. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Semoga konten ini memberi wawasan dan pengetahuan untuk saudara-saudaraku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.